yang agresif. 2 kali bahkan. Iya, dia nahan banget. Tapi memang nggak ada counter setup yang dilakukan lagi. Nggak ada lagi following up-nya udah. Dan aku mungkin boleh banget kali ya mengomentari ini kayak setelah Coach Cascade di Bigetron, akhirnya Bigetron memiliki draft yang stabil untuk beberapa minggu ini. Ya, Statement yang lumayan for sure. ini ya. Ya mungkin Mirko denger itu juga ketawa-tawa. Karena kan dulu juga di BTR ya sebenarnya untuk Coach Cascade. Iya makanya kan setelah. Oke. Dan sekarang kalau kita ngelihat ini lumayan berbeda nih. Harlot langsung masuk ke dalam list sama dengan Cicinya Selena juga. dan Cici. Oke berarti ada anggapan kalau RRQ bisa aja ambil Cici dan juga Gatot Kaca. Ketika nanti mungkin ada Lancelot yang dilepaskan untuk Nanael. Ya, ini masih banyak banget yang lepas nih. Ada Fanny, kalau misalnya berkaca dari game sebelumnya sama Chuzin mungkin bisa dipertimbangkan. Fanny Nael ya. Iya. Sebenarnya ada resiko sih. Aku lebih suka Lancelot atau Yishun Chin aja. Dan Gua- kayaknya Coach Cascade mau ngadu di sini. Gue masih Lancelot sih. Sebenarnya tadi Lancelot dan Nael oke. Oke kok. Cuma memang kalau memang nggak bisa bermain sendiri, nggak bisa bermain sendiri aja Profesor. Wah. Kece. Tapi ini ya wajar banget Coach Cascade paham Respect. gimana caranya untuk Eman bener-bener ditutup hero powernya. 1-1 Granger. One Granger ya ini sih yang pengen kita lihat. Yusufin langsung jadi pilihan pertama buat Bigetron. Dan untuk RRQ, wah nggak pakai basa-basi. Harit yang tadi sempat di-ban di game sebelumnya juga langsung bisa diamankan. Tapi dengan high loss bro. Ya aku lebih suka dengan Hylos sih karena udah nggak ada Cici kan. Jadi Gatot Kacanya nggak bakal bisa combo juga. Sekalipun Gatot Kacanya diambil sama Vin, itu jatuhnya cuma buat jadi badan dan enable buat Yishun sini aja. Oh oke, menarik sih ya. Dengan high loss yang agak bebas nih berarti. Dan untuk ngejawab, untuk Bigetron Vitality setelah mereka udah pegang nih junglernya. Apakah mau head to head dulu dengan God lane-nya? Dengan hadirnya Pophius juga masih ada ya? Pophius Sukshin mungkin. Oh Ruby dulu, Ruby Gold Lane. Karena untuk mengimbangi Yishun Chin dengan farmnya. Berarti di sini ya mau tidak mau Haritnya dituntut untuk bisa bertahan di laning. Karena Ruby-nya nanti bakal chaotic banget untuk secepat mungkin di lap keempat join di fight. Oke, dijauh dengan Lancelot ya. Head to head yang umum lah ya. Ngelihat Yishun Chin akan dibalaskan dengan Lancelot juga. Tapi sekarang menutup ke arah banning ya, aku ngerasa targetnya ini balik lagi harus ngabisin ke arah gold lane sih. Pengen bikin high loss-nya juga lebih aman, karena kan damage-nya lumayan terbatas ya dari 3 pilihan awal untuk Bigetron. Kecuali Iya. mungkin nanti ketika Ruby-nya udah jadi. Sebenarnya kalau ngomongin Zuxin yang udah di-pick sama Bigetron, ini possible banget buat nge-ban Yves dari Bigetronnya sendiri sih. Oh. Karena Yves di sini bagus banget, dia ada Hylos, ada Harit, magic damage-nya udah cukup. Lancelotnya bakal jadi eksekutor. Dan nanti hero-nya Rest nih yang masih jadi misteri sebenarnya. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Karena kebetulan Arlotnya ditutup, jadi harusnya kita expect-nya hero yang bakal ngebuka jalan lagi buat Lancelot. Oh, Gatot Kaca seperti prediksi ya yang tadi sempat kita sampaikan juga. Dan Bigetron fokus ke arah mid laner kah? If Farsha juga sebenarnya masih terbuka ya untuk saat ini. Tapi mungkin untuk Kagura nggak kita lihat ya di game yang kedua. Masih belum sih. Possibility masih ada sebenarnya. Tapi ada dia Yves yang ditutup. Next Badang mungkin dari RRQ. Karena dengan adanya Badang nanti Zuxinnya bakal lebih leluasa juga untuk melakukan rotasi. Karena Badang Zuxin cepet banget untuk clear wave. Atau Kalea. Kalea ya, kalau ngomongin ke arah Kalea. Kalea Zuxin kan landingnya powerful banget. Ditambah lagi kan God Lane-nya belum keluar. Nah, Iya. kalau ngomongin ke arah 1-1 dan juga mungkin ada Cloud yang bisa menutup ke arah high loss, Bentix itu juga bisa. Iya ya. Kalau misalnya yang mau diambil, aku rasa Betrix ini harus satu paket ya. Karena kalau enggak, gak ada burst damage di awalnya itu sih yang agak dikhawatirkan. Harus mengandalkan dari Yishun-nya juga mungkin nanti. Dan grup yang sudah ditutup. Berarti tadi ngebuka kesempatan buat Badang bisa muncul. Badang, Ruby Gold Lane, Zuxin, Yishun Shin. Oh ini sangat disayangkan ya, Arlotnya ditutup sama Bigetronnya sendiri, padahal ini connectionnya kuat banget. Tapi dengan adanya Uranus yang ditutup juga, berarti lagi-lagi di sini hero EXP untuk Res masih menjadi sebuah misteri. Apakah akan disimpan sampai nanti di pick terakhir? Karena untuk pick sekarang pun untuk Rin gak ada masalah harusnya kalau mau pick Farsha. Iya ya, Farsha yang masih available juga akan membuka area of effect yang massive. Dan itu dia, Farsha yang udah di-secure ada di tangan mereka. Kombinasi antara Farsha, Hylos, Harit. Ini areanya untuk team fight sebenarnya udah sangat powerful ya di tangan RRQ. Makanya aku bilang ini Bigetron sangat disayangkan. Tapi emang gak ada option lain kan? Iya, Kalau nggak Arlotnya di ban, Arlotnya di kanan udah pasti. bener sih. Karena mereka prayonya tadi langsung ke arah Yishun Chin. Tapi mungkin bisa cari beberapa opsi lain yang bisa ngebuat momentum juga di area
roamnya. Dan sekarang di era gold lane juga masih jadi fleksibel nggak sih sebenarnya Ruby-nya? Atau Ruby-nya- udah pasti gold lane? Kalau menurut Prof. Galvin? Aku sih gold lane sih, aku lebih suka jadi gold lane. Karena Khalid momen agresif sepertinya. Kalau gue sih ganti sih, ubah EXP sih. Beda nih. Iya, kalau ya balik lagi. End of one thing Tapi kali ini kita is lihat, the oh beginning my of god, another. langsung di gold lane. Esmeralda. Berarti kita expect-nya ini EXP lanernya yang udah kedina ya secara nggak langsung lapu-lapu. Apakah Res masih berani untuk mengambil hero tersebut? Karena udah ada Esmeralda yang pertama dan kalau kita ngomongin soal teamfight besarnya akan ada Khalid juga yang tentu akan lebih sering atau lebih aktif di area sungai EXP lainnya nanti. Berat banget sih kalau misalnya mau bawa ke arah lapu-lapu ya. Tapi emang untuk opsinya udah sangat amat terbatas dan ternyata Obvious. Obvious yang bakal dibawakan. Oh, ini hero yang benar-benar nge-enable Lancelot-nya. Karena bayangkan Povius yang biasanya bisa dipick sama Bigetron untuk bisa menghentikan bagaimana dominasi dari Lancelot. Sekarang malah ada di kubu dari RRQ-nya sendiri. Lancelot-nya ini sangat bergantung kepada Res. Sekali aja Res bisa nge-enable setup turtle-nya, snowballingnya nggak bakal berhenti. Karena kita tahu sendiri Yixun Shin agresif selama dia naik turtle ship. Dan Selama enggak? selama tidak, wah Yixun Shin bakal dalam ancaman harusnya. Ya, dan ngebawa Khalid, Esmeralda, Ruby. Ini bakal jadi 3 hero yang sangat powerful di bagian depan dan akan sangat lama untuk bisa menumbangkan 3 hero ini. Bigetron harus bangkit untuk bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Tapi apakah RR Kiyoshi akan memberikannya? So, Ebel Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the late All-Star. Langsung saja kita masuk ke dalam game yang kedua setelah 1 poin sudah berhasil di-secure oleh RRQ Hoshi. Dan sekarang membawakan sesuatu yang bisa dibilang berbeda cukup jauh dibandingkan dengan game yang pertama. Eman yang ngebawain Ruby ya, mampukah dia bertahan? Karena kita tahu ya untuk permainan agresif ini bisa banget kalau misalnya mau dimainkan. Karena rotasi cepat dari trio mid untuk RRQ. Wow, kita lihat di sini Vin. Salah satu power early game yang akan coba dipaksakan mendapatkan first spot di sana mencoba menuju ke arah seorang Reigns. Dengan satu flicker yang ditahan, Vin, bayangkan dia masih bertahan tapi hidup. One last hit. Ternyata baitnya tidak termakan oleh para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Sedangkan Sosojin kali ini mau tidak mau menggunakan retribution-nya untuk menghindari invasi jungle yang dilakukan oleh seorang Shogun. Nah itu tapi pressure awal yang benar-benar maksimal ya untuk menghadapi teman-teman dari RRQ. Karena satu spell tadi setidaknya udah berhasil dikeluarkan juga. Dan Reigns juga akhirnya nggak bisa terlalu jauh meskipun memang masih ada pertukaran damage yang bisa mereka berikan. Dan kalau kita ngelihat juga secara keseluruhan ini bakal jadi typical season yang mungkin nggak terlalu sakit tapi dia akan cukup tanky juga. Dan secara output damage memang akan sangat mengandalkan ke arah Yixun Shin berarti. Atau mungkin ke arah Ruby karena ada beberapa emblem fighter yang pastinya bisa memberikan output damage juga. Tapi ya area yang berbeda untuk XP dan juga di area gold lane-nya ini belum ada dominasi apapun yang bisa kita lihat. Karena memang kalau kita bisa bicarakan ngomongin ke arah tim Bigetron yang memiliki side lane sangat kuat dari kedua belah sisi, ini akan cukup sulit untuk mau digengki dengan damage Lancelot saat ini. Mereka butuh banget Parsha, mereka butuh banget anti regen untuk bisa memberikan impact. Dan sedangkan Bigetron bisa membalikan seluruh keadaan dengan press control yang mereka miliki. Ini dia sifat yang sangat kuat dimiliki dari Bigetron by Vitality. Reds kali ini belum bisa melakukan cover. Dan mau tidak mau Res harus berdua ke arah belakang. Melepaskan turtle pertama mereka untuk para pasukan dari tim Bigetron by Vitality adalah sebuah jawaban yang paling tepat. Karena hidup gak bakal mampu untuk bisa menang yang bisa diberikan oleh Yixun Nile. Lihat apa yang dilakukan Nile. Dan kalau satu snowballing yang dilakukan Nile tidak dihentikan oleh para pasukan dari tim RRQ, mungkin game ketiga bisa menjadi sebuah jawaban. Ya, tapi ini setup turtle yang emang cukup nyaman ya buat Bigetron. Mereka bawa typical hero yang emang tiga-tiganya tuh sering banget dipakai menjadi pelaku untuk zone out. Dan kalau kita ngelihat juga dengan satu pemain yang tadi tertinggal, ya poin eliminasi jelas bisa disecure oleh Bigetron. Pertanyaannya dari RRQ, gimana caranya untuk mereka melakukan pertukaran dalam posisi seperti ini, Prof? Dalam keadaan kalah ya udah pasti nungguin dulu buat toinya ya. Karena power spike mereka akan ada di mid game nanti. Harit, Lancelot. Ini udah punya item bakal powerful banget soalnya dua-duanya. Oke, tapi lihat. Ngomongin ke arah Lancelot yang struggle seperti Nile di game sebelumnya, ini menandakan memang cukup sulit untuk bisa bergerak dalam kondisi saat ini. Para pasukan dari tim RRQ mereka dipaksa ditelan Resnya karena Resnya udah nggak berdaya di atas Shogun. Ini yang kita sempat bahas head to head
antara mid laner dan juga EXP laner sangat benar-benar membuat lane outdoor menjadi ceria dan meriah untuk di match yang kedua. Aktif banget sih dari Finn, terus juga kita ngeliat dari sisi XP lanernya sama seperti Idok yang akan memberikan sedikit pressure tambahan di area top lane karena mereka butuh supaya Toy-nya nggak terlalu terganggu. Kita tahu bagaimana power dari Ruby juga untuk menahan hero-hero yang punya efek dash dengan Doran Wolf King ataupun dengan I'm Offended-nya. Jadi ya untuk saat ini temponya bakal dipaksa lambat terlebih dahulu. Mereka juga nggak mau terlalu mengambil resiko di awal, bro. Nanti udah pasti bakal ngerepotin sih Eman untuk teamfight panjangnya. Jin juga nggak bakal bisa asal masuk. Terutama buat Toy, dia bisa benar-benar di stopper. Purify-nya mungkin bakal ke-trigger dengan mudah, tapi mungkin kita bakal lihat di setup turtle yang kedua karena kebetulan mumpung ada di gold lane nih dari turtle selanjutnya. Selama nggak ada anti regen, Shogun akan bersinar tapi Res akan menjadi target utama menuju ke arah Nile, tapi Flicker Body Defensive sudah dikeluarkan sempat termasuk dari si Mararki mau masuk team fight, tapi Finn seorang diri di depan sana. Res lama ada lagi di Fortune yang bisa menyelamatkan dirinya, membuat Revitalize di pop up oleh Idok dan akhirnya Bigetron tetap mendapatkan poin yang sangat mahal. Res termakan. MVP di game sebelumnya seakan-akan gak berdaya kali ini. Iya, satu pemain yang akhirnya nggak bisa bergerak karena banyak banget stopper yang dimiliki oleh Bigetron dan ini akan menjadi turtle kedua di tangan Nile berbanding 180 derajat dibandingkan dengan game sebelumnya. Tapi jelas untuk RRQ mereka juga emang masih butuh waktu ya untuk bisa kasih output damage. Oke, Riz termakan dengan sarisan. Moreno Flicker Body Defensive dikeluarkan menuju ke arah Pain. Tapi nampaknya Sosujin sudah melihat ada potensi yang bisa di take down dan Shogun menutup deny rotasi yang sangat manis. Selama tidak adanya anti regen, selama tidak bisa menghentikan pergerakan dari Esmeralda dan Toy. Instant kill habis didapatkan dan damage yang sangat besar membuat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka mendapatkan Toy, tapi sayang sekali Res hanya bisa menukarkan dengan adanya Nile karena damage yang masih belum cukup. Ini Final Pursuit membuat double kill dari tim Bigetron dan Sosujin dipegangin oleh Shogun. Ini dia EXP laner. Bigetron mendapatkan keuntungan di mid lane itu berkat Shogun yang megang ke arah Sosujin dan Finn membuat Riz takedown. Burung Riz benar-benar tidak bisa bermain, cukup liar kali ini di lane up down. Ini bakal jadi berbahaya. Pembatasan pergerakan ke arah para pemain dari RRQ dan bahkan satu alter turret di bagian bottom lane. Ini akan langsung diamankan juga oleh Bigetron, ngebuat mereka pegang keunggulan bahkan sampai ke angka 3.000 gold lebih unggul, Prof. Ya jujur ini gara-gara turtle yang bahkan bisa jadi perfect turtle loh gara-gara zoning out-nya dari Shogun. Shogun bener-bener pegangin banget Setsujinnya, dealing damage-nya gak maksimal. Dan bahkan Toy-nya itu ditutup farming-nya. Ada Fun. Oke, ini ada MPLID Extremer, tentunya ada Fun. Ya, ada Fun. Fokus banget nih ya. Lagi fokus. Iya, lagi fokus, lagi melihat permainan ya kan. Dan sedangkan kalau kita lihat dari RRQ, bener-bener Shogun ini kayak selama ada Shogun, RRQ nggak bisa gerak. That's it, David. Iya, setuju sih. Karena dia bisa menyerap siapapun, output damage-nya juga lumayan berasa. Bahkan terutama untuk menuju ke arah Res ya. Ini yang nge-shutdown Res jadi satu jawaban sepertinya di dalam game yang kedua setelah belajar dengan apa yang terjadi di game yang pertama. Dan sekarang dengan kehadiran turtle yang ketiga, apakah ini akan menjadi perfect turtle? Melihat power zone out yang masih besar dan RRQ sepertinya juga belum bisa menciptakan momentum-momentumnya. Masih jarang banget aku ngelihat adanya Glorious Backlane untuk ngebuka team fight besar. Masih susah juga sih buat dapetin team fight yang manis karena gak ada hero yang momen banget buat RRQ. Gak ada yang bisa ngebalikin momen ini. Gak ada. Karena iya balik lagi, dari awal kan kita udah bilang Khalidnya bakal agresif banget. Dia pengen menguasai area sungai. Bareng sama Zuxin, wah double agresif. Lihat Idok dari tadi yang jadi korban. Dan sekarang bahkan karena udah ada Glowing One, Idoknya bakal susah banget buat dapetin regenerasi HP yang seimbang dengan Finn. Waduh, memang mau tidak mau ya. Memang harus ngambil Shogunnya dulu sih itu. Iya ya. Mau nggak mau. Tapi lihat Reggie Chesson telah dikeluarkan menuju ke arah Toy. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan arek zaman. Force membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka sampai ditemenin ngejungle-nya, lihat. Sedangkan Nile bebas seorang diri. Bebas mau kemana aja, suka-suka Nile. Dia udah bisa traveling ya kemana aja tanpa adanya gangguan sama sekali. Nggak ada yang nyariin juga karena cukup nyaman buat 4 pemain Bigetron lainnya. Mereka masih bisa pegangin untuk lane atas ataupun di bagian mid lane yang belum tersentuh sama sekali juga.
Dan di sini dari Idok, dia jadi punya banyak banget job desk. Mau buka inisiasi agak susah, karena dia juga harus nampung damage-nya. Apakah cukup damage-nya menuju ke arah Eman dengan sangat force dikeluarkan dengan Fener Attack dan Flicker bahkan dikeluarkan Eman still survive. Lihat di belakang sana, Finn termakan oleh permasukan dari tim Ararkyu. Riz menjadi pertukaran mereka yang sangat mahal. Tapi Toy gak ada jalan untuk pulang selain mundur ke arah belakang karena Shogun terlalu kuat. Nile is coming! Memporak-porandakan para pasukan dari tim Ararkyu dan bahkan Eman! Kali ini masih bertahan. Moreno tidak bisa ditumpahkan. Susujin masih bertahan dengan pancernya. Tapi di sana tidak ada jalan lagi selain pulang hanya dengan nyawa. 4 pemain yang berhasil di take down. Memang diawali dengan hilangnya satu pemain dari Bigetron. Tapi setelahnya di fight jangka panjang, tarik ulur. Dan HP bar yang begitu tebal menjadi masalah sepertinya. Tapi lihat di area mid lane pun. Shogun, jangan coba dipasang, dikas begitu aja oleh seorang Finn. Sangat pos telah dikeluarkan, udah lumayan sakit. Tapi kalau melihat adanya Eman di tengah jalan, kayaknya mereka harus mengurungkan niat untuk maju lebih dalam lagi. Itu dia, Nile is coming. Ketika Nile datang, siapapun akan diporak-porandakan. Betapa keuntungan dari tim Bigetron dipegang dan tidak ada nafas untuk Ararkyu saat ini. Oke, quote on quote dari Koet ya tadi ya. Jangan sampai dengan keunggulan sejauh ini Bigetron melakukan kesalahan. Mereka harus tetap fokus, tetap objektif. Dan Shogun yang sekarang nge-screening masih belum bisa ditumbangkan karena emang masih butuh damage lebih banyak lagi. 2 game, EXP laner dua-duanya bersinar dan Shogun membuat Ararkyu gak bisa farming sama sekali. Berkat Shogun ini lihat 7.000 gold didapatkan Bigetron by Vitality, Nevin. Iya ya, jauh banget sih untuk game gold yang udah mereka pegang. Satu buah Dominance Ice memang sekarang udah ada di tangan dari Idok. Flawless pathway, target mereka karena Moreno yang sangat mudah untuk bisa menghindari tapi membalikan kembali keadaan Rest. Menjadi target utama mereka, melepaskan Rest adalah sebuah jawaban yang sangat baik. Karena satu-satunya yang bisa ditinggalkan adalah Rest. Kalau Restnya tadi nggak berbalik badan mungkin poin kill lebih dari 1 akan didapatkan. Ya ini puter balik sih dari Ararkyu ya. Mereka udah nggak bisa keluar untuk membuka inisiasi. Bermain dengan lebih defensif lagi dengan satu inner turret yang berhasil ditumbangkan. Dan Lord yang juga masih dalam perjalanan di bagian bottom lane. Akankah ada inisiasi lanjutan lagi? Karena ada Emo Vendant loh inget yang bisa dibuka. Kalau misalnya ada yang sedikit offset di bagian depan. Kalau kata Eman, kalau tadi lo ngeluarin gue dari zona nyaman gantian. Gue tarik lo keluar dari base. Lihat kali ini Eman standby di depan sana. Damage dari turret akan coba membantu Eman dan apa pasukan dari tim Ararkyu. Mereka kehilangan Susujin. Chapter memang terjadi tapi Rest everybody bakal coba dibalikin kembali. Keadaannya dan perangan Shogun tidak terhentikan. Sama sekali Shogun tidak terhentikan. Damage yang tidak cukup untuk membuat Shogun bisa ditumbangkan. Dan bebas bahkan untuk Nile memberikan free hitnya. Ya dan masih ingin mencoba ya untuk dapetin satu buah base turret di area top lane maupun di area mid lane. Belum menghentikan upaya dan semangat dari Bigetron. Dapat pos, keluarkan Moreno menjadi target. Moreno hilang, damage terlalu fast. Shogun bukan menjadi target utama, mereka membiarkan Shogun seorang diri. Keluar pathway, menutup jalan untuk Shogun. Tapi Finn dan juga Nile menunjukkan batang hidungnya memberikan space untuk Shogun bisa balik lagi. Waduh, Prof tanda-tanda kah? Targetingnya beda ya tadi ya. Kayak Shogunnya mencoba untuk screening ke belakang, tapi ternyata Moreno mainnya dari samping dan Moreno jadi kepick ketika ada Toy dengan zaman force-nya. Ini menjadi sinyal nih. Bigetron memang tadi sudah unggul 9.000, tapi gara-gara Moreno tersumbangkan di depan sana, jadi ya mau nggak mau ini sekarang goldnya akan swing sedikit 2.000. Dan mereka harus hati-hati. Masuk ke high ground memang harus ada kalkulasinya. Karena kalau enggak, mereka yang bakal kelimpungan sendiri nanti ketika ada Lord selanjutnya. Ingat. Walaupun sebenarnya sekarang Bigetron masih pegang keunggulan. Ingat ya Profesor, yang tidak bisa ditumbangkan itu Shogun, bukan Moreno. Jadi kalau ketika dive in-nya Shogun masuk dan Moreno masuk, tapi targetnya mereka berubah menuju ke arah Moreno, Moreno gak bakal bisa nahan, Nevin. Iya, dan sepertinya dari Ararkyu mereka juga akhirnya mulai sedikit terjawab lah ya apa yang harus bisa dilakukan, mendapatkan ke arah damage dealer-nya, tapi... Oke, lihat di sana Susujin! Gak ada jalan untuk pulang, ditutup oleh para pasukan tim Bigetron, dipotong! Bigetron by Vitality mengamuk di game yang kedua. Ini berat sih, Susujin gak dikasih main sama sekali untuk di game kali ini, terpick off sebanyak 3 kali bahkan. Dan Lord ini harusnya gak dikontes gak sih Prof? Harusnya udah dilepasin aja sih. Iya. Mereka tahu kok kapasitas high ground-nya kuat, ada Harit, ada Parsha. Terutama Parsha yang nanti bisa nge-zone out juga dengan Feather Air Strike. Dia bisa memanfaatkan bagaimana artillery power-nya. Tinggal gimana caranya aja nih untuk Bigetron yang masuk ke high ground. Aku malah lebih memperhatikan Bigetron yang harus lebih presisi untuk 3-wave push-nya. Jangan sampai mereka menyia-nyiakan Lord ini karena yang ditakutkan adalah nanti ketika sudah mulai masuk late game, Eman itu power spike-nya berbeda dengan Marksman loh.
Iya sih, ini yang jadi satu pembeda juga ya. Bukan seperti Harit misalnya yang bakal punya damage yang masif. Tapi Eman yang justru harus memperhitungkan momentum-momentum yang bisa diciptakan juga sebagai seorang Ruby. Dan untuk saat ini pressure-nya tetap akan ditekan terus sama Bigetron. Mereka udah ngebawa Awakening dari 3 arah yang berbeda dan Lord pun sedang dalam perjalanan di area tengah. Ngebuat dari RRQ ini satu kesempatan yang sangat penting. Jangan sampai ada mistake yang ngebuat mereka harus mengalami kekalahan. Oke, mereka langsung berhadapan dengan adanya Lord di depan base turret mereka di arah tengah. 3 lane mendorong secara bersamaan. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality akan langsung melakukan grogotin seluruh base turret mereka. Langsung dapetin mid dan juga bottom lane. Itu menjadi target utama mereka. Diangkat begitu saja Rest dengan adanya satu Fan Resek mencoba untuk mengusir mundur. Susujin tidak mau tahu terburu-buru karena dia tahu tidak akan kuat masuk lebih dalam. Langsung ada Coastal Gaming. Mereka masih cukup untuk bisa bertahan dengan Lord yang sudah ditumpangkan. Tapi dengan satu wave terakhir apakah bakal coba dipaksa kembali. Bigetron harus sabar. Bigetron gak boleh memaksakan. Kalau Bigetron memaksakan keadaan, ini bisa dibalikin keadaannya oleh RRQ. Ya, hal yang sama dari RRQ pun yang juga harus sabar. Mereka masih punya defensive high ground yang cukup tinggi. Dan mereka masih punya output damage yang bisa ngebalikin keadaan. Raging Sestrom! Karena Toy menjadi target utama dengan ada Zaman Force masih bisa menghindar dan Eman tertangkap di depan sana bersama dengan seorang Finn. Karena jalan untuk pulang, double kill didapatkan. 30 detik. Ini dia yang baru kita tadi sampaikan. Waduh. Mereka harus sabar. Mereka harus sabar dan mereka tidak kenal sabar nampaknya. Ini dia yang kita bahas, kesabaran. Ya kan cukup berbahaya kalau misalnya terlepas. Karena dengan satu momen tadi aja kehilangan 2 pemain. Berarti dari RRQ bisa langsung ngedapetin outer turret di area mid lane, Prof. Wah, keuntungan mulai berbalik ya. Karena balik lagi dengan keuntungan tadi di area Lord. Mereka unggul lagi 9.000, sekarang 7.000 lagi. 2.000 gold swing. Betul-betul menjadi sebuah Nael standar. udah ngedes. Langsung ada Zaman Force menuju ke arah Shogun. Ini berbahaya sekali tadi kalau Nael ngedes dan bahkan lihat Retribution-nya nggak berhasil mendapatkan purple buff. Berhasil nggak sih? Enggak kan? Ya. Oh dapat. Masih dapat. Masih dapat. Dan Satu buff sekarang terakhir. memang balik lagi ya. Toy udah punya damage, dia udah punya Holy Crystal. Dan Rest dia punya Winter Crown. Jadi Bigetron harus hati-hati ketika ingin mencoba untuk melakukan pick. Mereka bisa makan depan dulu kok, mereka bisa makan idok dulu kok. Nggak harus langsung engage ke belakang. Iya. Kecuali kalau emang mereka mau tutup ultimate-nya Rins. Menurutku di sini Bigetron betul-betul harus presisi. Tidak boleh terlalu terburu-buru, tapi nggak boleh terlalu lama juga. Shogun masuk terlalu dalam, gak boleh terlalu dalam. Ingat Shogun, dia gak sekuat sebelumnya. Udah mulai turun powernya Profesor. Ya, tapi kalau misalkan nanti ada item seperti Immortality atau Winter, dia sebenarnya masih bisa dive seperti tadi. Iya. Cuma harus diingatkan sekali lagi, RRQ masih kurang juga nih dari segi item Life Bane-nya. Cuma ada di Rest dengan Dominance Ice dan juga dari Rins Glowing One. Iya. Idok punya sih, Idok. Idok punya, tapi kayak Idok dari tadi kan gak ketemu sama Moreno. Iya sih. Iya sih, itu yang menjadi pembeda juga ya. Ngebut dari RRQ kayaknya susah banget untuk ngedapetin tipikal fighter-fighter yang dibawakan. Banyak banget fighter yang memang dimainkan. Dan sekarang fokus ke Lord yang sudah Statue. Oke, target mereka menuju ke arah Eman. Lihat Shogun di arah belakang dibiarkan seorang diri. Seorang Idok menjadi tanggung utama dan Idok termakan. Tapi Zaman Force terlalu kuat membuat Eman tertinggal bersama dengan seorang Finn. Damage-nya tidak bisa dibendung pada pasukan Bigetron membuat pasukan RRQ. Mereka membalikkan keadaan dengan 3 power hilang. Shogun memang menangkap Prince. Nile is comeback. Tapi jangan lupakan masih ada Toy bersama dengan Suzuki di depan sana. Mencoba untuk bertahan. Membalikkan kembali keadaan. Dan bahkan Nile dengan Zaman Force yang mencoba dihindari one by one situation. Nile berhasil memenangkan one by one situation dan Toy gak bisa menyelamatkan base mereka. Bigetron memaksa RRQ ke game yang ketiga. Game ketiga yang akan kita saksikan dengan gameplay